Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya dugaan aliran dana korupsi pada proyek strategis nasional atau PSN selama kurun waktu 2023. Sebesar 36,67% dana pembangunan PSN diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek PSN, melainkan masuk kantong pribadi aparatur sipil negara dan politisi serta untuk pembelian aset dan investasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan aliran dana korupsi pada proyek strategis nasional atau PSN selama kurun waktu 2023. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, dari total anggaran pembangunan PSN sebesar 36,81% masuk rekening subkontraktor dan transaksi tersebut digunakan untuk operasional pembangunan. Namun, sebesar 36,67% dana pembangunan PSN diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek PSN, melainkan masuk kantong pribadi aparatur sipil negara dan politikus, serta untuk pembelian aset dan investasi. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. PPATK mengungkap modus yang dilakukan para pelaku dalam dugaan korupsi dana pembangunan proyek strategis nasional, meliputi penggunaan rekening pribadi, pembelian aset berupa kendaraan, perhiasan dan barang mewah, safe deposit box hingga penggunaan valuta asing. Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan nilai investasi mencapai 5,7 triliun rupiah. Proyek tersebut tersebar di sejumlah sektor seperti pembangunan pelabuhan, tol, kereta api, dan bandar udara. Tim Liputan iNews melaporkan.